nama saya Ika Dek Saputra. Saya pengusaha atau budidaya jamur di Desa Bunutin, Bangli, Bali. Selain sebagai pengusaha jamur, saya juga ada mengajar untuk bahasa Jepang. Ya, untuk usaha ini saya rintis untuk awal itu bermodalkan Rp300.000 yang saya ambil dari gaji sebagai seorang guru. Nah, dari 300 itu saya belikan bibit, kemudian ngerasa dapat untung kayak gitu lah. Saya tambah untuk beli bibit lagi, kemudian berkembang akhirnya pingin buat sendiri itu untuk backlog atau bibit yang siap ditumbuhkan kayak gitu. Itu saya buat sendiri, memberanikan diri. Kalau dulu itu kita istilahnya belajar gitu harus bayar gitu, bayar sekitar 2 jutaan. Wah, ini saya berpikir gitu, wah kayaknya terlalu besar itu, nggak mungkin bakal bisa kita bayar segitu gitu. Nah, akhirnya nekat bermodalkan dari baca buku ya. Kalau di YouTube sih saat itu belum banyak ya channel yang bahas tentang budidaya jamur kayak gitu. Akhirnya beranikan diri, terus kita modalnya sekitar 1 jutaan itu kita belikan alat-alat semua kayak drum, semuanya lah. Kalau drum itu kan paling 150-an, jadi sekitar habis, kita udah siapin 1 juta tapi habisnya itu sekitar 600 ribuan gitu. Nah, akhirnya kita cari bahan sendiri, survei semua, rasa udah komplit, memberanikan diri juga untuk mencampur gitulah ya. Nah, akhirnya untuk awal sudah di hari H itu udah jadilah ya, udah kita garap itu semua, udah lampu sudah api sudah dinyalakan, pengukusan udah gitu ya. Nah, setelah itu ke pembibitan. Nah, ternyata untuk tahap awal kita 80% lah tumbuh gitu. Ya 80% yang nggak tumbuh gitu. Cukup kaget ya. Tapi orang lain melihat yang 80% yang nggak tumbuh itu, saya merasa saya harus lihat yang 20% ini gitu. Berarti saya udah sukses budidaya atau mencampur sendiri atau membuat sendiri lah ya. Membuat sendiri itu udah sukses 20% kayak gitu. Tinggal nambahin, ningkatin persenannya. Nah, setelah ada kegagalan ini, sharing-sharing sama teman-teman di Facebook gitu. Kebetulan ya teman-teman maulah ngasih masukan, oh ini kurang ini. Itu kita perbaiki. Akhirnya sampai seperti sekarang. Kalau dulu kita masih manual ya, campur aja kita pas seadanya aja, pakai yang di rumah gitu ya. Sekarang lahannya udah kita pindah fokus ke sini. Untuk mengalami kegagalan sampai saat ini ternyata nggak semulus itu gitu. Sudah jalan, ganti alat gitu, pasti kita belajar lagi. Ganti alat, terus medianya ganti, ya kita belajar lagi, otomatis itu akan ada kegagalan lagi gitu. Nah, dan karakter bahan sama karakter alat harus kita pahami gitu. Nah, di sana dari kegagalan itu kita belajar, akhirnya bisalah menekan kegagalan. Untuk produksi kita kadang-kadang jual kalau seandainya ada kelebihan. Kalau sekarang masih produksi sendiri, pakai sendiri. Nah, kalau ada yang mau beli, kadang-kadang juga kita kasih juga kayak gitu. Nah, kalau produksinya sekitar seharinya ada sampai 100-an gitu ya, 100 sampai 200, karena di sini kan karyawannya itu selain produksi bibit juga dia yang
panen juga gitu, terus bersihin juga, jadi nggak bisa fokus di pembuatan saja gitu. Jadi sekitar 100 sampai 200-an. Kalau cuacanya bagus ya kayak gini, ada hujan gitu, terus nggak panas-panas banget gitu. Nah, kalau dicari kan sebenarnya ini musim kemarau tapi hujan gitu ya. Syukuri juga bisalah tumbuh lebih gitu. Nah, panennya kita kisaran antara 20 sampai 50 ya, sampai 60 juga ada gitu ya. Itu per harinya. Jadi kadang-kadang bisa naik, bisa turun levelnya itu. Cerah otomatis dari segi panen itu pasti berkurang ya. Berkurang, terus kita udah lakukan penyiraman sampai 2-3 kali kayak gitu juga. Hasilnya juga ya ngangkat sedikit gitulah, daripada istilahnya tidak lakukan penyiraman lebih gitu, itu kan lebih parah lagi ya. Kalau cuacanya hujan kan nggak perlu penyiraman kayak gitu. Kita pakai sekitar aja dulu, terus sama konsumsi pribadi, kemudian ke toko-toko yang jual sayur terdekat lah ya, kita jajaki, karena kalau seandainya jauh lagi kita biaya transport juga kan gitu. Nah, kita yang terdekat aja dulu kita kemas 1 kilo jadi 5 bungkus kayak gitu, kita taruh di toko sayur kayak gitu. Nah, kalau sekarang toko sayurnya yang sudah datang nyari sekitar 10 kilo, 20 kilo kayak gitu. Pandemi dibilang seperti itu ya sangat berdampak ya. Baru lockdown ya dulu istilahnya, itu baru mulai gitu kan, orang pada panik itu mau mau diam di rumah aja juga bingung gitu kan. Banyak orang yang berhenti kerja juga gitu, panik juga. Nah, itu malah setiap hari itu ada aja yang datang gitu, 1-2 orang, pokoknya banyak. Setiap hari itu ada sampai 3 bulanan itu datang terus orangnya. Malah di awal-awal saya ceritakan ini, di awal-awal pandemi itu malah peningkatan untuk penjualan bibit kayak gitu. Wah, ini kita sempat juga berani nggak nerima tamu kan gitu kan, berpikir juga. Ternyata orang yang datang itu juga sudah melindungi dirinya kayak gitulah ya. Ternyata dia udah mengerti kayak gitu, ya udah kita terima saja. Di setiap harinya ada, kadang-kadang ada dia beli 100 dibawa kayak gitu. Terus saya udah sadar bahwa ini itu kayak pelarian kayak gitulah ya. Nah, tapi lama-kelamaan ternyata kayak seleksi gitu loh. Yang udah nyari itu bakal nyari lagi. Nah, ini bakal jadi langganan kayak gitu. Jadi ada peningkatan di awal. Nah, kemudian kalau udah jalan ini kan hotel pada tutup tuh. Otomatis yang nyari untuk pasaran hotel otomatis mengurangi lah ya. Sekitar sampai 30%-an itu berkurang untuk yang pasaran hotel, karena hotelnya tutup kayak gitu. Kalau pasar yang tradisional itu masih normal. Saat ini kita lagi pengembangan untuk pengemasan, kemasannya biar bagus juga kayak gitu. Terus izin PIRT juga sudah keluar, kita nunggu izin halal aja biar lebih sebenarnya kalau ke supermarket kayak gitu pasti dimintain itu kayak gitu. Nah, ini kita siapkan saja dulu untuk pengemasan. Kita sudah yang kering-kering kita udah pasarkan baru sedikit-sedikit ya, untuk jamur kuping kayak gitu. Terus jamur lingsi itu udah kita packing sama kemas sama isi label juga sudah ada langkah ke sana.
Dari awal kita kan 300.000 itu kita sendiri ngelolanya sendiri, nyari bahan sendiri, semualah kayak gitu. Terus nyari bahannya juga pakai motor gitu lah. Nah dari sana kita pokoknya putar-putar terus modalnya. Kalau sekarang kita nyari bahannya udahlah pakai mobil ya, walaupun itu dibantu dari bank gitu. Kita pakai kredit usaha rakyat gitu, yang jelas udah jalan. Terus dari tenaga kerja ibu sama kakak saya sama saudara-saudara juga udah apa bareng-bareng juga bantu kayak gitu. Kalau dulu sendiri. Untuk dari usaha ini yang karena saya orangnya agak penakut untuk berutang, gitu aja dipaksa sama orang tua, gak apa-apa, cari aja, yang penting kan kita bisa mengembalikan, yang penting usahanya apa jalan terus ya gitu ya. Nah untuk mobil udah kita belinya mobil ya, yang jelas untuk usaha ini gitulah ya, untuk memperlancar usaha. Terus kemudian kalau apa, karena ini dulu cuma satu blok ya sini, kemudian kita kembangin lagi ke belakang itu juga pembangunannya dari uang jamur juga. Artinya enggak lah kita nambah lagi, sama ada juga apa, ada usaha pinjaman kayak pinjaman lunak gitu ya, sama hibah juga ada, dari pemerintah juga ada. Karena usaha kita sudah berjalan lebih dari 2 tahun gitu, ada bantuan apa gitu, dapat juga kita dari PLUT, Dinas Koperasi Provinsi juga ada yang sumbangsihnya. Kemudian untuk selain itu kita juga, karena saya sendiri kan rumah tidak ada, nah kemarin membangun juga sumbangsih dari uang jamur ini gitulah ya. Itu ada juga kita pakai di sana. Karena apa, kalau sebenarnya secara gini kan kalau dipakai rumah mungkin usahanya nggak bakal berkembang gitu, tapi ya bagaimana, orang kita nggak punya rumah ya, mau nggak mau harus garap itu dulu. Setelah nanti lunas itu baru nanti kita ke usahanya lagi untuk kembangin lebih besar lagi.